Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik dari narasumber kedua, Mas Miski. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, akan saya bacakan. Yang pertama satu, ada 2 pertanyaan yang masih masuk ini. Yang pertama dari Mbak Subhani Dewi. Eee, saya rasa ini untuk Pak Ali Imron ya, pertanyaannya, apakah sumber Google Trend ini cukup reliable sebagai evidence? Maksud saya, apakah keterlibatan dalam mengakses doa-doa tersebut bisa disetarakan dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat? Karena tadi Pak Ali menyebutkan tingkat religiusitas masyarakat Indonesia sangat tinggi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Mustafa As'adi, menanyakan tentang apakah perlu menginstal Google Trends ke Chrome? Kalau iya, bagaimana cara menginstalnya? Karena beliau saat ini masih dalam perjalanan, belum bisa buka laptop. 2 pertanyaan ini ditujukan untuk Kak Ali Imron. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak, terkait Eh, Google Trends. Baik ya, untuk pertanyaan, sebentar saya lihat ya, pertanyaan dari Mbak Mbak Uma, Mbak Uma, ya. ya, Bu Uma Kusuma Dewi. Saya share ini. Jadi ada riset itu yang menjelaskan, ini di artikelnya Tirto itu memuat sebuah artikel yang mengatakan bahwa religiusitas masyarakat dunia itu naik ketika terjadi wabah. Ya, ini ada kata kuncinya itu ada Nabi Muhammad, ada Yesus, ada Musa, ada macam-macam. Itu tren pencarian kata-kata ini meningkat. Ya, dari sini terus kemudian saya ingin melacak kalau ada peningkatan tren masyarakat terhadap tema-tema tentang Nabi Muhammad dan lain sebagainya di masa itu, saya ingin melihat yang mereka cari itu apa gitu ya. Misalkan apakah resep bagaimana Nabi itu menghadapi wabah atau apa. Ternyata dari yang saya cari tadi, beberapa kata kunci saya kombinasikan, ternyata yang paling banyak mereka cari itu adalah doa. Ya, doa bagaimana mereka masyarakat itu mendekatkan diri kepada Tuhan ketika sains kebingungan, ya, belum ada obatnya, PBB bilang vaksin belum jelas, bahkan yang terbaru itu kan masyarakat mungkin beberapa dekade gitu ya, pandemi ini belum bisa ditaklukkan, hingga akhirnya mereka menjadi lari kepada agama, ya. Masyarakat ya bukan lari ya kalau bahasa kita, ya semacam memilih untuk mendekatkan diri kepada agama ketika sains sampai sekarang belum bisa menjinakkan 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 corona, ya. Jadi ada kecenderungan ke arah sana. Nah, kemudian beberapa artikel itu menyebut bahwa ini saya screenshot ya, religiusitas itu membantu menenangkan jiwa saat menghadapi pandemi. Nah, ini beberapa hipotesa ini kemudian saya tindak lanjuti lebih lanjut di bidang studi hadis, bagaimana ternyata tadi hasilnya mengalami peningkatan, ya. Jadi ini perilaku masyarakat terkait dengan kehidupan dunia maya, ya.
kalau untuk kemudian apakah di dunia nyata mereka benar-benar membaca doa-doa yang mereka akses dari internet itu, itu perlu penelitian yang lain lagi. Jadi kalau Bu Uma Kusuma Dewi pengen melakukan menelisik lebih lanjut, ya misalkan masyarakat tadi kan sudah bisa terpetakan, ya di Manado berapa persen peningkatannya, di Jakarta berapa persen, di Jogja berapa persen. Nah ini akan membantu kita ketika kita mau melakukan penelitian lapangan secara langsung atau misalkan menyebar angket, ya menyebar angket ke masyarakat Manado. Nah itu kan bisa terpetakan berkat bantuan Google Trend ini tadi, ya. Jadi dari situ ketahuan, oh ternyata masyarakat sini mereka mengamalkan atau membaca doa yang mereka akses dari internet. Ya, misalkan nanti dibikin survei pertanyaan, apakah Anda membaca doa selama pandemi ini, doa khusus, misalkan ya atau tidak, ya. Apakah Anda mendapatkannya dari guru atau ustadz, ya atau tidak, misalkan apakah Anda mendapatkannya dari internet, misalkan. Nah itu nanti di persentase, ya yang dapat dari doa dari internet berapa persen, yang dapat dari doa guru berapa persen, yang dapat dari doa kiai berapa persen. Nah itu perlu penelitian lebih detail lagi. Tetapi dari Google Trend ini kita bisa memantau perilaku masyarakat itu secara digital, mereka mengakses cara-cara seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau diamalkan atau tidak itu perlu penelitian lebih jauh lagi. Terus kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Google Trend ini butuh software lagi? Tidak ya, Google Trend itu fasilitas analisa dari Google bagi awalnya ini bagi pelaku-pelaku blogging ya, tukang nulis blog gitu loh, ya tukang nulis blog. Nah ini bisa kita misalkan bisa kita akses dari ketik Google, terus kemudian nanti di bagian pencariannya itu ketik Google Trend gitu. Nah nanti kita klik, nanti munculnya seperti ini ya. Jadi ini Google Trend, halaman pertama kita kasihkan kata kunci ini Google Trend, nanti akan ada tulisan ya, menampilkan 1 dari 6 contoh insight artikel terbaru, pelajari bagaimana data Google dapat digunakan untuk membuat artikel. Ini memang untuk analisa lebih lanjut ya, Google Trend ini. Kita bisa mengembangkan lagi dengan beberapa alat yang lain yang disediakan juga oleh Google, misalkan bisa pakai Google Analytics misalkan, itu juga bisa kita pakai, tetapi beda kalau Google Analytics itu fungsinya lebih ke arah memantau website kita secara pribadi ya. Kalau kita punya tulisan-tulisan, terutama prodi ilmu hadis, ada tulisan-tulisan tentang hadis, tentang wabah, itu bisa kita lihat di situ trennya yang melihat paling banyak orang daerah mana, wilayah mana, gitu, berapa pengunjungnya, berapa pengunjung, terus kemudian peta usia yang membaca itu usia berapa saja, itu bisa dicari lewat Google Analytics itu. Nah, ini Google Trend, nanti kalau kita klik yang tulisan Google Trend ini, yang lingkaran merah ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi nggak perlu menginstal, tapi tinggal mencari di Google karena ini fasilitas dari Google secara langsung. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kita bisa memasukkan 2 kata kunci lebih. Ya, ini contohnya Taylor Swift sama Kim Kardashian, ini biasanya ya. Ini nama artis dari barat. Nah, kita bisa memakai kata kunci misalkan wabah penyakit atau hadis tentang wabah atau doa tentang wabah atau apa gitu kan, bisa kita pakai. Demikian juga nanti misalkan bisa kita pakai untuk banyak hal. Misalkan yang paling banyak dicari masyarakat untuk 1 tahun ini di bidang studi hadis itu apa? Misalkan hadis Ramadan, itu peningkatannya pasti akan terjadi pada event-event bulan Ramadan. Ya, hadis nisfu Sa'ban, nah, misalkan itu nanti trennya pasti akan meningkat pada era-era perilaku pada era-era dekat-dekat bulan Sa'ban, atau misalkan ada momen yang seperti ini ya, momen tentang wabah ya, atau mungkin
ada momen seperti kemarin ya, kepemimpinan non muslim. Nah, itu nanti bisa perilaku masyarakat itu kita cari peningkatannya sampai berapa persen, wilayah mana saja yang peningkatannya paling tinggi, ya, petanya seperti apa, terus kemudian kata-kata kunci terkait apa yang bisa juga dipakai oleh publik, oleh masyarakat untuk mencari insight ini di Google, itu bisa kita cari melalui Google Trend ini. Nah, ini salah satunya ini, ya, enter a system or topic, ini bisa kita pakai. Nanti kemudian munculnya kalau satu topik yang kita pakai itu nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau cuma satu kata kunci yang kita masukkan itu nanti seperti ini. Nah, ini saya memasukkan kata kunci hadis wabah, ya. Ini terjadi peningkatan mulai pada bulan Januari. Jadi selama tahun 2019 ya, itu sebenarnya orang sudah ada ya yang mencari sedikit banyak yang mencari tentang kata kunci hadis wabah. Belum begitu meningkat, tapi begitu terjadi corona di Cina pada 31 Desember kemarin, Cina mengumumkan, pada saat itu juga 1 bulan kemudian Januari di Indonesia, orang-orang sudah mulai ada yang meningkat penasaran mencari hadis tentang wabah itu apa di Indonesia. Nah, ini sudah mulai ada peningkatan. Terus naik, terus sampai sekitar, ini mungkin bulan Januari, Februari, Maret. Kalau enggak Februari ya Maret ini. Sebelum bulan Juni ada peningkatan tinggi sekali. Ya, itu nanti di bawahnya ada breakout. Ya, breakout itu kategori-kategori bawah ini, yang kalau kita scroll ke bawah, ya, itu adalah pencarian yang peningkatannya lebih dari 500%, ya, 500%. Dibanding dengan apa? Dengan hari-hari biasa sebelum tanggalnya itu kita input. Ini kan garis untuk kata kunci hadis wabah ini kan kita bisa lihat yang garis datar, lurus, straight, tidak aja. Ini bukan berarti kok tidak ada yang mencari, bukan. Tapi ini rata-rata pencarian orang setiap satu wilayah, misalkan Indonesia gitu ya, rata-rata per Agustus sampai kemudian Desember itu pencariannya katakanlah 100 orang gitu loh dalam satu negara. Lah 100 itu dihitung rata-rata biasa itu 0, mulai dari start rata-rata itu 0. Ini namanya yang angka sebelah kanan itu loh, ada yang 25, 50. Nah, nanti kalau naik rata-rata berapa persen itu nanti garisnya semakin naik ke atas ya. Kurvanya akan semakin naik-naik. Terus kemudian semakin turun. Jadi ini kalau kita mau mencari mau bikin tulisan tentang hadis wabah lagi, nah kemungkinan tren masyarakat sudah mulai menurun ya. Jadi masyarakat untuk membacanya mungkin sudah agak jenuh ya. Bisa kita pakai misalkan tema yang lain, menulis misalkan hadis semangat bekerja atau hadis cuci tangan atau apalah ya. Bisa kita pakai untuk melihat trennya yang naik ini kata kunci yang apa yang dipakai. Nah, kata kunci apa yang paling sering dicari oleh publik masyarakat luas. Nah, kita mengikuti tren yang naik itu ya. Jadi ketika trennya naik, kita bikin seperti tema tulisan yang tentang tema itu, terus kemudian kita sharekan ke media massa kita, entah itu WA atau mana, maka keterbacaannya nanti sesuai tren biasanya yang akan semakin banyak yang melirik gitu. Oke, demikian jawaban dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin bisa kita sambung lagi nanti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Waktu saya kembalikan kepada Bu Kholila. Oh ya, nggih, ngapunten tadi belum di-unmute. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Ali Imron. Ternyata Mbak Uma sendiri ya, bulan Maret Bu Uma sedang meneliti tentang pandemi sepertinya ya, doa pandemi. Bulan Maret kemarin Bu Uma menyebar survei tentang ritual di masa pandemi, tapi tidak memakai Google Trend. Kebetulan saya juga sempat mengisi survei beliau. Kita tunggu hasil penelitian beliau tentang doa pandemi.